Halo, salam kenal. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Pradana Seribu. Tahu nggak apa arti keuangan syariah itu? Dan kenapa orang selalu mengatakan, kenapa sih atau mengapa keuangan syariah itu justru lebih maju di daerah London ataupun Inggris dibandingkan di Indonesia? Pada tahun 2014, London melangkah lebih jauh ketika Inggris menjadi negara pertama di luar dunia Islam. Ini bukan termasuk menyangkut dengan agama. Untuk menerbitkan suku bunga ataupun suku negara, penjualan suku Britania Raya secara luas dilihat sebagai keberhasilan karena menarik 2,3 miliar pound sterling atau perintah Bank Central Sovereign Wealth Funds dan investor institusional lainnya. Sebagai bagian negara strategis pada tahun 2015, Inggris menjamin suku yang diterbitkan perusahaan penerbangan Emirates. Rencana untuk mengembangkan kota Inggris tersebut menjadi ibu kota keuangan Islam Barat. Meskipun sejarah London dengan keuangan Islam tampaknya sangat singkat, faktanya kembali ke lebih dari tahun 30 tahun yang lalu, karena Bank Islam pertama diluncurkan di Inggris pada tahun 1982. Hampir 20 kemudian, pemerintah Inggris menghapus penghalang pajak untuk produk yang sesuai dengan syariah, yang bertindak sebagai insentif bagi investor dan menjamin emisi. Akibatnya, pada tahun 2004, VCA menyetujui Bank Inggris pertama yang benar-benar Bank Islami pada tahun 2017. Inggris memiliki banyak bank dan kreditus Islam daripada negara barat lainnya. Selain itu, daripada negara-negara barat lainnya, dan selain itu juga, perbankan lokal juga telah meluncurkan sejumlah produk yang sesuai dengan syariah seperti rekening tabungan individu, deposit, skema pensiun, dan rencana pembelian rumah. Itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, kebanyakan orang mengatakan bagaimana sih prospek keuangan syariah itu setelah pandemi COVID-19 ataupun disebut juga Corona. Sebelum ke situ, menurut saya pendapatan sih menurun, karena kan kurang daya asing gitu bagi hasil sisa ataupun hasil simpanan menurun, lebih kecil jadi bank ataupun lebih kecil jadi konvensional, lebih menarik gitu. Tantangan lainnya itu yaitu likuiditas yang tidak merata. Di industri juga sejumlah bank bisa menikmati kelebihan likuiditas dan lainnya ataupun likuiditas yang kekurangannya, dan menyarankan adanya kebijakan regulator untuk pemerataan likuiditas di industri. Selain itu, ia menyebutkan dua opsi solusi menunjuk pada kondisi krisis pada tahun 1998 dan juga pada tahun 2008. Saat itu, bank-bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabah menjadi pembiayaan yang akad musyarakah dan muharabah. Ia meyakini regulator akan responsif terhadap permintaan industri di masa pencekik seperti ini. Namun, melihat perkembangan yang terjadi pada beberapa hari terakhir dengan banyaknya kasus infeksi COVID-19 ini di Indonesia, tampaknya menjadi lokal dari penyebaran COVID-19 justru akan jauh lebih besar. Mari kita doakan sama-sama agar COVID-19 ataupun corona ini berakhir. Saya Agus Pradana Seribu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.